Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga untuk anandaku yang ada di rumah. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan mikroskop. Di bukunya boleh dibuka tentang klasifikasi makhluk hidup kelas Monera dan Protista. Ada itu, memang sengaja Ibu belum singgung waktu itu dengan harapan bahwasanya ketika PTM dimulai Ibu akan sudah ketemu semua halaman 32. Iya. Dengan ketika melakukan pertemuan tatap muka kita akan mempelajari itu. Jadi anak-anakku sekalian, sudah pernah melihat secara langsung yang namanya mikroskop? Sudah? SD. Dilihat langsung? SD kelas berapa? Ya? Lupa. 4. Kelas berapa? Diperagakan waktu itu? Kelas 5. Kelas 5 itu 5, 6 itu sudah COVID ya? Sebelum COVID. Pas hampir masuk. Ya. Tapi tidak semuanya ya? Tidak semua sekolah ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi ini namanya mikroskop. Alatnya ada yang tahu untuk apa? Mikroskop itu untuk apa? Ya. Untuk melihat contohnya bakteri atau melihat benda yang ukurannya sangat kecil. Siapa namanya? Iva. Siapa? Divana. Oke. Ya, untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil. Dari kata mikro artinya kecil dan skope artinya lensa. Ada di bukunya. Bisa dibaca ya. Jadi mikroskop itu alat yang digunakan untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil, di mana benda itu tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata biasa atau biasa diistilahkan mata telanjang. Iya, mata biasa tanpa alat ya. Jadi kalau kita misalnya melihat air, ada genangan air, dilihatnya seperti bersih, padahal di dalamnya itu ada mikroba. Bahkan bisa jadi banyak sekali apabila diamati di bawah mikroskop. Nah, mikroskop itu ada bermacam-macam. Ada yang seperti ini, yang biasa, ada juga yang elektrik. Elektrik itu menggunakan listrik. Jadi dicolok di listrik. Di sini pakai balon, jadi bukan lensa. Kalau ini pakai lensa. Ini mikroskop biasa. Oke. Dari segi fisiknya juga berbeda-beda. Seperti ini bisa dibuat seperti ini. Ada juga yang harus diputar. Nah, penggunaan seperti ini itu fungsinya apabila preparatnya basah, maka harus rata seperti ini. Kalau preparatnya kering, bisa dibuat miring seperti ini. Yang dimaksud preparat adalah ini. Ini preparat kering, berarti bisa dikasih miring ya. Preparat kering atau preparat awetan. Preparat itu adalah benda yang akan kita amati. Jadi bisa dibuat. Yang dibikin yang kemudian bisa diamati secara langsung, itu adalah preparat basah. Jadi bisa dari irisan batang pohon, bisa dari air rendaman, air genangan, itu preparat basah. Kenapa dia harus rata? Tidak boleh dikasih miring karena dia basah. Kalau misalnya seperti genangan air, itu airnya akan meleleh dan bisa membuat alat ini rusak. Itu ya. Nah, karena ini adalah preparat kering, maka bisa dikasih miring. Memudahkan pengamat juga untuk mengamatinya. Seperti itu. Jadi bagian-bagiannya boleh kalau Ibu tunjuk, ada gambarnya di situ ya. Di bukunya ada? Oke. Kalau Ibu tunjuk tolong disebut. Yang ini apa namanya? Lensa okuler, bagus. Kalau ini tabung. Yang ini kelihatan di samping nak ya?
pengarah kasar, skrup pengarah kasar, atau biasa disilakan dengan, tidak ada di situ, makrometer. Makro besar, mikro kecil. Ini. Oke, atau biasa disilakan dengan lawannya ini tadi, mikrometer. Iya, makrometer, mikrometer. Nah, lah yang ini, yang bulat ini. Tidak ada. Tidak ada di situ ya. Ini namanya revolver. Revolver. Laki-laki tahu istilah revolver yang suka main game. Tahu revolver? Revolver. Tahu ini. Tidak. Ini biasa dimasuk kalau sungki di. Oke, ini namanya revolver. Ini enggak ada? Betulan enggak ada? Anda ada yang lihat? Coba deh. Lihat baik-baik. Yang ini ada 3 jumlahnya. 1, 2, 3. Lensa? Kalau ini tadi lensa apa? Okuler. Jadi kalau ini lensa? No. Objektif. Ada di situ? Ada. Cocok Ji. Cocok tempatnya. Lensa okuler dan lensa objektif. Iya. Itu. Jadi ada lensa okuler, ada lensa objektif. Yang ini? Meja preparat. Ada ini? Penjepit. Ada yang bilang penjepit sediaan, penjepit preparat. Nanti dilihat bahwasannya, oh iya benar dijepit. Kemudian ada di sini yang bisa diputar-putar. Ya. Kondensor. Ya, oke. Kalau ini cermin. Oke, ini kaki. Ini pegangan. Masih ada yang belum Ibu tunjuk? Abaikan yang di luar ya. Masih ada yang belum Ibu tunjuk? Ada semua, Midi? Sudah ada semua ya? Sendi. Oh iya, sendi inklinasi ini tadi yang kalau mau dimiringkan, ditegakkan, itu fungsinya. Oke? Iya. Oke? Anak-anakku di rumah, itu tadi bagian-bagian dari mikroskop. Iya. Nah, fungsinya sekarang, lensa okuler fungsinya untuk apa? Lensa okuler fungsinya lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperlihatkan bayangan. Oke, semua menyimak ya. Walaupun tidak semua membaca ya, disimak ya di situ di bukunya. Ibu miringkan memang ya. Miringkan memang begini. Oke. Lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata, jadi seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, mengamati benda menggunakan mikroskop seperti ini modelnya. Lihat Ibu, jadi diletakkan di depan kiri. Pengamat, Ibu pengamat. Siapapun yang berada di belakangnya mikroskop, depan namanya ini. Dan pengamat itu letaknya di belakang mikroskop. Di belakang mikroskop. Jadi sebelah kiri, kalau kita tidak kidal karena ada alat tulis di sebelah kanan. Oke? Kecuali kalau kidal berarti bertukar tempatnya. Oke? Karena mau menggambar. Iya. Oke. Ibu tidak kidal jadi taruh di sini. Nah, kalau Ibu mau menggambar, gambarnya sebelah kanan berarti mikroskopnya sebelah kiri. Seperti ini. Oke, posisi seperti itu. Mata dua-duanya terbuka. Bukan begini, dan bukan begini. Tapi ini. Sudah lihat semua? Sebelah kiri mata terbuka, mata kanan juga terbuka. Karena bagaimana mungkin kalau mata kiri melihat, mata kanan ditutup, terus mau menggambar, mata siapa yang mau lihat ini gambar? Toh? Jadi dua-dua harus terbuka. Seperti ini. Jadi melihat gambar, lihat pergerakan bola matanya Ibu. Kiri, kanan. Kelihatan? Jadi kelihatan ya? Kiri. Mata kiri berfungsi sekarang, mata kanan berfungsi sekarang. Mata kiri, mata kanan. Oke.
Jadi tidak ada ditutup ya. Coba sekarang latihan semua. Ada gulungan kertas. Gulungan kertas. Mata kiri dipakai, mata kanan tetap terbuka. Boleh bukunya langsung. Jangan pakai robek kertas. Langsung saja bukunya digulung. Ya, oke. Kayak main teropong-teropong gitu. Nah, mata kiri atau mata kanan meneropong, mata sebelahnya terbuka. Nah, itu sana jangan ditutup. Jangan ditutup. Oke, sudah bisa semua? Ini sebenarnya dari kebiasaan. Kalau kebiasaan menutup, ditutup. Biasanya tertutup. Kalau kebiasaan terbuka dua-dua, bisa terbuka dua-dua. Oke. Selesai sampai situ? Ngerti? Jangan ditutup, jangan dibiasakan. Kapan kamu mulai menutup, selamanya akan tertutup itu? Oke? Oke, lanjut. Orang sakit kapan itu, Nak? Sakit kesini. Oke, jadi itu gunanya lensa okuler. Lensa yang dekat dengan mata untuk melihat objek yang ada di bawah. Nah, sekarang baca cara kerjanya. Nomor 1 apa? Cara penggunaan. Halaman sebelah mungkin. Ambillah mikroskop dari tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Oke. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memilih cahaya yang cukup. Oke, nomor 1 itu. Ya. Iya. Jadi caranya itu tadi seperti ini yang dimaksud. Ditaruh di depan, pegangannya ibu, kakinya ditopang seperti ini. Diletakkan di tempat yang rata, kering, cukup pencahayaan. Kita pakai cahaya dari sini, ini yang dimaksud pencahayaan. Oke. Kalau mikroskop elektrik tidak masalah karena dia pakai listrik, dicolok, kecuali mati lampu tidak bisa dipakai. Nah, oke, sampai situ bisa ya. Nomor 2. Selesai sampai sini sekarang. Nomor 2. Sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan kedua lensa okuler yang ditanda bunyi klik. Oke. Ini yang dimaksud. Lensa objektif ada 3 ukuran. Di situ ada pembesarannya, ukuran-ukurannya. Ada berapa dan berapa. 10 kali 45 dan 100 kali. Dan 100 kali. Berarti lensa okuler itu kan bisa dilepas begini juga, tapi tidak boleh sering-sering. Ini 10 kali. Ini 10 kali. Kemudian lensa objektif dibawa. Ada berapa tadi dibilang? 3 kali. Bukan, pembesarannya 4, 10 dan 100. Ada 4. Ya, di sini bilang 3 atau 4 buah dari perbesaran masing-masing. 3 atau 4 buah. Berarti ini yang 3 buah. Nah, ada, cari dulu ya. 10 kali, kemudian 40 kali, dan 4 kali. Diminta yang terkecil. Yang terkecil. Oke, terkecil berarti kalau di sini 4, 10 dan 40, yang terkecil berapa? 4. Iya, 4 yang ini. Kebetulan ini yang terpasang sekarang. Ini yang dimaksud terpasang. Terpasang itu maksudnya lurus dengan lubang meja. Jadi diputar, jadi bukan ini yang dipegang ya, lihat semua. Bukan lensa objektifnya yang dipegang, tetapi revolvernya. Revolver. Kenapa ibu bilang laki-laki tahu ini? Karena itu anak laki-laki biasa main game tembak-tembak, kayaknya ada revolvernya itu. Enggak? Tidak ya? Enggak main game ya? Iya. Oke, jadi bukan lensa objektif yang dipegang tetapi revolver. Diputar, ibu mau pasang ini. Ini yang terkecil, ini 4, ini 10. Ini 4, ini 10, ini 40. Jadi kalau begini sekarang yang terpasang itu namanya yang 40. Ibu mau pasang yang 4. Jadi revolver diputar sampai bunyi klik, dia bilang ya. Bunyi. Nah, tidak kedengaran sih di situ tapi terasa kalau kita yang pegang. Putar, klik.
Kedengaran nggak? Kedengaran? Oh iya, bagus dong. Oke, kedengaran ya? Oke. Terpasang lensa yang terkecil. Nah, langkah berikutnya, langkah yang kedua. Pasang lensa okular dengan lensa yang memiliki ukuran pembesaran sedang, cahaya tampak terang berbentuk bulat. Oke. Bisa juga mungkin ganti yang membaca, Dik. Iya. Lanjut dulu yang kedua tadi. Lanjut yang kedua tadi. Berbentuk bulat, cahaya berbentuk bulat, terus apa lagi? Lapang dada seperti lapang pandang. Lapang pandang. Berlapang dada itu begini. Sudahlah. Yang terlihat pada gambar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cahaya berikut. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang Oke. Stop dulu. Jadi ini tadi bukan kondensor. Tidak semua mikroskop mempunyai kondensor. Kondensor itu adanya di bawah sini. Ini adalah diafragma tadi yang Ibu bilang. Apa namanya ini? Ada bilang kondensor. Ibu kasih lewat dulu. Ini namanya diafragma. Lubang mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Oke, lanjut. Diatur diafragma sesuai cahaya terang. Oke. untuk mendapatkan Cahaya yang akan dipantulkan Iya. ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Jadi diafragma ya, diafragma. Selesai? Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okular apakah lapang pandang Iya. Oke, sekarang perhatikan sudah? Belum? Ingat bahwa beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu sehingga tidak perlu mencari cahaya untuk masuk kondisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okular dan optik. Iya, itu yang elektrik tadi yang dicolok yang dibilang dilengkapi. Oke. Sekarang kita mencari cahaya melihat melalui lensa okuler. Jadi seperti ini. Jangan tutup mata. Diafragma bisa diatur tadi. Jadi diafragma itu, Ibu kasih lihat begini. Diafragma itu ada lubang-lubangnya, bermacam-macam besarnya. Kelihatan? Kelihatan? Ya, kelihatan? Ada lubangnya, beberapa jenis. Nah, diatur sesuai dengan kebutuhan cahaya di dalam ruangan. Nah, kalau seperti ini biar tidak terlalu besar karena cahaya lumayan terang. Ibu pakai yang biasanya ada nomornya. Oh, ini tidak ada nomornya. Biasanya ada angka-angka di sini. Ibu pakai yang satu yang ukuran 2, lubang terbesar kedua. Nah, dilihat melalui lensa okuler, diafragma sudah diatur. Tadi lensa objektif sudah lurus. Nah, sekarang bukan lagi dilihat di sini ya. Ingat tadi disuruh melihat melalui lensa okuler. Nah, sekarang cermin. Cermin itu ada 2 sisi. Ada datar, ada cekung. Cekung dan datar. Nah, sebaiknya kita pakai yang cekung supaya cahaya mengumpul ya, seperti ini. Oke? Ya, Ibu pakai yang cekung. Sambil melihat melalui lensa okuler, kita putar ini cermin sampai menemukan lapang pandang namanya tadi, bukan lapang dada. Nah, cahaya dari sana, lihat nih gerakan kaca ini, cermin ini. Cahaya dari sana Ibu ambil. Nah, terang benderang. Sudah terang. Apalagi berikutnya yang ketiga. Yang keempat. Oh, yang keempat nih. Siapa? 1, 2. Kita dulu. Oke, lanjut. Siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian diletakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tetap tepat di tengah lubang meja preparat. Oke. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Ya. Sampai situ? Oke. Tadi ada 2 preparat.
Tidak ketemu, satunya mana ya? Kita pakai yang satu itu saja ya. Itu preparat awetan atau preparat jadi. Judulnya batang dikotil. Jadi kalau dibilang batang dikotil, coba ingat-ingat Ki contoh tumbuhan dikotil waktu kita mengelompokkan makhluk hidup. Contoh dikotil yang ada di sekitar kita. Bisa dibuka buku tak kalau ditulis dulu di bukunya. Contoh dikotil. Ayo. Lama. Contoh dikotil. Agak cepat nak? Kacang tanah dikotil, iya kacang tanah dikotil. Berkeping dua. Jadi monokotil dan dikotil. Berkeping satu, berkeping dua. Jadi ini yang dibuat preparat ini adalah batang tumbuhan dikotil. Entah itu kacang tanah, entah dikotil yang lain ya. Jadi nanti kalau kita mengamati ini di bawah mikroskop, begitulah batang dikotil. Oke, lanjut. Sekarang untuk memasukkan, oke sudah. Kita lanjut sini. Untuk memasukkan preparat, tubus atau tabung diangkat dulu. Untuk tangan kita leluasa memasukkan preparat. Tah? Kan kalau begini turun susah, tah? Susah, jadi diangkat dulu, ini bisa naik turun. Tubus itu naik turun. Pengarah kasar berarti dia naik secara kelihatan. Kalau mikrometer halus, tidak kelihatan naik turunnya. Ya Ibu putar nih, kelihatan nggak naik turunnya tubus? Kelihatan? Ibu putar ini, kelihatan? Kalian lihat naik turun? Tidak. Ibu putar makrometer, kelihatan naik turun? Oke. Nah sekarang dikasih naik dulu, masukkan preparat, kemudian dijepit, penjepit juga ada bermacam-macam modelnya. Ada yang pakai skrup. Nah selesai seperti itu. Sampai mana tadi itu yang kalimat terakhirnya nak? Selesai itu tadi yang nomor 4. Oke, nomor 5. Memperjelas gambar objek dengan cara berikut. Ya. Pemutar kasar makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Ya. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja. Dengan objek atau preparat. Sudah? Sampai situ? Masih ada, lanjut. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak, pecah, patah. Iya. Sudah? Masih ada? Dengan memutar halus makrometer untuk memperjelas
bayangan optik. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lensa yang berhubungan dengan objek. Jika tidak tersedia preparat dapat digeser secara langsung. Oh iya. Sudah? Oke. Sekarang lihat, kan tadi dikasih naik, katanya mau dikasih turun dekat dengan preparat. Nah, kalau dikasih turun jangan lewat sini lihatnya, tetapi lewat samping. Ibu kasih turun nih. Lihat, ibu kasih turun. Kelihatan sih, menghalangi tadi. Kasih turun, dilihat dari samping. Jangan sampai lensa objektif menyentuh preparat yang menyebabkan preparat menjadi pecah, menjadi patah. Dilihat dari samping. Oke, sudah. Kemudian dinaikkan perlahan. Itu kalimat dengan cara mudahnya. Kalimat itu kan tadi teratur. Nah, cara mudahnya seperti ini. Dinaikkan perlahan. Kan tadi diturunkan, sekarang dinaikkan perlahan. Kan perlahan. Nah, ini terlalu jauh. Ulangi lagi. Mungkin ini tidak fokus di bawah. Bisa digeser, jadi preparat itu bisa digeser. Turun dulu, turun full. Kemudian dinaikkan, ibu naikkan ini, tapi perlahan, jadi tidak kelihatan, tidak terlalu kelihatan. Nah, sekarang sudah ada bintik, berarti sudah ada bayangan benda. Preparat yang ibu geser, tetap ibu melihat dari lensa okuler, menggeser di bawah, menggeser preparat. Oke. Nah, sudah ada bayangan benda tetapi tidak fokus. Coba geser lagi sedikit. Coba difokuskan lagi sedikit. Tadi difungsikan mikrometer ya. Kemungkinan terlalu terang, ini kabur. Ibu mau ganti deh. Ibu mau ganti diafragmanya ke pembesaran, ke lubang yang agak kecil. Terlalu terang. Nah, sekarang sudah terang. Tadi itu jadi kalau misalnya cahaya banyak, pakai diafragma ukuran kecil. Karena kalau pakai cahaya sudah terang, kemudian pakai diafragma yang besar, itu menjadi silau di bawah, kabur jadinya. Ya, jadi ibu pakai pembesaran ketiga ya sekarang, pembesaran ketiga, hasilnya sudah kelihatan. Lebih fokus lagi. Masih ada langkah berikutnya? Ya? Ya, silakan dibaca. Setelah preparat terlihat untuk memperoleh pembesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Iya, kalau bergeser harus diulangi dari awal. Ibu atur-atur dulu cerminnya nih. Dan ingat, tidak boleh berdiri di depannya mikroskop menghalangi cahaya. Jadi tidak bisa menghalangi cahaya. Kapan cahaya dihalangi, maka dia akan gelap, cahaya tidak masuk. Maksudnya ini tadi, ini kan tadi pembesaran 4, mau diganti pembesaran lebih besar 10 ya. Kasih begini lagi, pindah begini. Tak, oke. Kalau diapai katanya harus diulang dari awal. Oh, jangan bergeser preparat. Kalau bergeser preparat berarti harus mengulang. Nah, kita lihat tadi pembesaran yang lebih besar. Nah, ini dia. Seperti itu ya. Jadi seperti itu sih. Gampang toh? Gampang. Nah, kalau harus diulangi lagi, ibu ulangi lagi pembesaran yang kecil. Pembesaran 4. Karena bergeser, taruh misalnya bergeser. Diulangi lagi dari awal. Angkat tubus, masukkan preparat. Sebelum masuk preparat, diafragma, cahaya, cari cahaya.
cahaya. Masuk preparat. Turunkan tubus. Jadi cara cepatnya ya, perhatikan. Turunkan tubus, lihat dari samping. Naikkan perlahan. Sudah ada bayangan tetapi bukan benda, bukan objek yang mau diamati, kita geser. Nah, sudah ketemu gambarnya, kita tinggal perbaiki. Oke. Itu. Sudah kelihatan gambar. Kalau ibu mau menggambar, seperti ini caranya. Jadi lihat tangannya ibu, perhatikan. Lihat gambar, perhatikan. Lihat matanya ibu, nah, lihat gambar. Kemudian ibu mata kanan, mata kiri, mata kanan, mata kiri lagi, sampai selesai. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu cara penggunaan mikroskop. Pengenalan bagian-bagian dan fungsinya, kemudian cara penggunaannya. Oke, seperti itu. Anak-anakku yang di rumah, rekamannya sebentar ibu kasih lihat gambarnya di bawah. Nah, nanti anak-anakku sekalian bisa gantian datang di sini melihat batang dikotil. Oke?